Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada sore hari ini yang cerah ini kita akan melanjutkan kembali tentang pembahasan, ya tinggal beberapa hadis lagi ya. Beberapa hadis yang berkaitan dengan silaturahmi ya. Nanti setelah silaturahmi bab penting juga sebetulnya ya, tentang penitipan anak dan lain-lain lah ya. Nah, insya Allah mungkin ya, mudah-mudahan kalau misalkan hari ini bisa selesai alhamdulillah, kalau belum insya Allah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan kembali. Nah, di antara hadis yang akan kita bahas ya, yaitu adalah halaman yang ke-25 ya, yaitu hampir sama sih sebetulnya dari riwayat sebelumnya ya, yang di halaman 24. Di sini dikatakan bahwasanya haddatsana Abi Maryam haddatsana Sulaiman bin Bilal qala akhbarani Muawiyah, afwan, yang Abu Hurairah dulu. Haddatsana Khalid bin Mukhladin haddatsana Sulaiman haddatsana Abdullah bin Dinar an Abi Saleh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna rahima syijnatun min rahman faqala ya, maka dikatakan faqala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan man wasalaki wasalatu wa man qata'aki qata'athu. Dalam hadis ini ya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya rohima ya, rohima itu ya tali silaturahmi ya atau kekerabatan, itu bagian daripada Rahman atau dari akar kata Rahman, atau berasal dari kata Rahman yang kita semuanya tahu ya, artinya adalah maha pengasih atau maha penyayang ya, secara bahasa Indonesia seperti itu kurang lebih. Nah, para ulama menjelaskan kenapa rahim atau silaturahmi ini ya, itu diambil dari kata Rahman itu sendiri ya. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya karena ada apa namanya, hubungan yang sangat erat. Maksudnya apa hubungan yang sangat erat di sini? Artinya ketika seseorang itu menyambung tali silaturahmi, maka sejatinya dia pun mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di apa namanya, bentuk kasih sayangnya yang Allah berikan sebagaimana di penjelasan di hadis-hadis sebelumnya. Salah satunya adalah membukakan pintu-pintu kebaikan. Jadi semakin seseorang itu menyambung tali silaturahmi, ya semakin seseorang itu menyambung kekerabatan, maka semakin pula datang dan kuatnya rahasia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
Makanya faidah di antara penjelasan para ulama kenapa rahim itu diambil daripada kata Rahman karena memiliki hubungan yang kuat yaitu adalah kasih sayang Allah kapan ketika kita menyambung tali silaturahmi. Begitupun sebaliknya. Ya, ketika seseorang itu tidak menyambung tali silaturahmi, maka hubungannya juga erat juga. Artinya apa? Berarti orang tersebut akan mendapatkan laknat, ya, alias tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya memiliki hubungan kuat diambil dari kata Rahman itu sendiri itu diantara penjelasan sebagian para ulama ya ketika menjelaskan tentang kenapa rahim itu kekerabatan diambil dari kata atau diambil dari ya asal kata Ar-Rahman karena hubungannya sangat erat dalam bab apa? Dalam bab dampak daripada seseorang menyambung tali silaturahmi atau dampak ketika seseorang memutuskan tali silaturahmi. Bahkan di sini yang apa namanya yang sangat menarik juga. Ya, faidah memang itulah hadis Nabi SAW. Ya, kita sering mendengar jawami'ul kalam. Jadi sedikit singkat tapi padat makna yang sangat luas. Nah, tadi kan dikatakan bahwasanya ar-rahimu syijnatun. Ya, syijnah di sini memang kalau kita merujuk kepada penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala ya dalam kitab Fathul Bari. Jadi Syi'jnah di sini memang ada dialek bahasa ya, jadi bisa dibaca dengan beberapa dialek. Ya, jadi kalau ada yang baca misalkan ar-rahimu syujnah itu nggak salah juga. Ya, ada yang mengatakan ar-rahimu syijnah. Di hadis yang kita baca ar-rahimu syijnah. Atau ada yang membaca juga ar-rahimu syajnah. Itulah keanekaragaman ya dalam bahasa memang dan itu memiliki makna yang sama dari apa yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah taala. Memang dialek bahasa Arab itu kadang-kadang ya setiap tempat itu kadang-kadang ya ada yang beda lahja. Kayak kalau dulu ya kayak di Yaman itu bahasa Arabnya juga secara dialek kemudian secara lahjah. Ya lahjah itu kan mungkin apa secara bahasa Indonesia bisa dipahami lah ya lahjah itu logat mungkin. Itu kan meskipun sama-sama bahasa Arab itu kadang beda antara Saudi dengan Yaman ya atau dengan Mesir ya bahkan dengan Suriah atau dengan Palestina itu adalah lahjah-lahjah yang memang berbeda ya itulah dalam bahasa Arab ya mungkin bahasa kita juga sama seperti itu ya kayak orang Bandung mungkin mungkin ya yang kita ketahui orang Bandung kadang-kadang dialeknya atau logatnya beda dengan orang Tasik misalkan atau dengan orang Cianjur atau dengan orang ya Sunda yang lainnya atau Jawa Barat yang lainnya. Intinya boleh dibaca syijnah ya boleh sujnah atau syajnah. Nah, syijnah atau sujnah ini memang memiliki arti itu sujnah itu adalah bagian ya bisa diartikan sebagai bagian, bisa diartikan sebagai cabang atau sujnah di sini atau syijnah di sini itu diartikan bahwasannya dahan pohon yang rindang. Ya, dahan pohon yang rindang. Berarti gimana nih maksudnya? Artinya ketika Nabi mengatakan ar-rahimu syijnah, bahwasanya rahim itu syijnah, yaitu adalah kekerabatan, menyambung tali silaturahmi itu seperti sebuah pohon atau sebuah dahan pohon yang sangat rindang. Maksudnya apa Nabi menjelaskan seperti itu kepada kita untuk menegaskan ya ternyata ya dikatakan atau ketika Nabi mengatakan bahwasanya kekerabatan menyambung tali silaturahmi itu seperti dahan yang sangat rindang artinya memiliki makna ya yang dijelaskan oleh para ulama kalau kita menyambung tali silaturahmi atau sesama kerabat, sesama saudara, tugasnya kita itu apa? Atau di antara faedahnya ketika sering menguatkan hubungan nasab dan tali silaturahmi, di antara dampaknya itu akan menguatkan kekerabatan kita. Ya, ya seperti akar kan saling apa namanya? Saling terhubung. Ya, saling terhubung, kemudian saling menguatkan satu sama lain. Nah, berarti kalau misalkan silaturahmi itu kekerabatan itu saling terhubung, menguatkan ikatan, ya, kemudian
saling melindungi atau seperti pohon yang rindang, berarti apa? Kekerabatan silaturahmi yang paling utama itu adalah apa? Saling melindungi satu sama lain, saling mendukung, ya, tidak saling menjatuhkan. Dan ini kan terjadi. Saya apa namanya dapat ya sering lah gitu ketika ada jamaah curhat gitu ya, sharing gitu ya. Kadang-kadang di antara sebagian keluarga justru mereka itu bukan saling mendukung, ada yang seperti itu ya, kakak sama adik, adik sama kakak itu justru ada di antara mereka itu justru tidak saling mendukung, saling menjatuhkan satu sama lain. Apalagi kalau misalkan ya contoh ya yang saya terima dari di antara kasus yang terjadi ya. Kadang ada adiknya mungkin karena memiliki kelebihan dalam harta ya bisa dikatakan mungkin kaya, kelebihan daripada kakaknya. Kadang kakaknya itu hasad, dengki ya, saling menjatuhkan satu sama lain. Itu bukan kekerabatan yang sesungguhnya ya. Kekerabatan yang hakiki, kekerabatan yang dibangun di atas ketaatan kepada Allah, silaturahmi yang dibangun di atas karena keimanan kepada Allah, justru mereka itu saling menguatkan. Sebagaimana apa? Seperti syijnah, seperti dahan-dahan pohon yang saling menguatkan, kemudian rindang, saling mendukung, saling menenangkan, saling mengokohkan, ya, saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan, gitu. Nah, itu yang harus kita pahami. Makanya kemarin kan kita menjelaskan ya apa yang dijelaskan oleh Ibnu Jamroh ya, apa juga yang kita jelaskan daripada pendapat atau penjelasan Imam Qurtubi, mudah-mudahan masih ingat ya. Kan Imam Qurtubi itu sendiri menjelaskan kepada kita ya, kalau menyambung tali silaturahmi itu kan ada yang umum, ada yang khusus ya, kurang lebih seperti itu. Boleh menjelaskan ya, kalau yang umum kan kemarin kita jelaskan yaitu adalah menyambung tali silaturahmi terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang kita itu kekerabatannya dibangun di atas keimanan, kesolehan, ya ketakwaan, bukan karena nasab. Sama teman ngaji misalkan ya yang sama-sama soleh atau soleha itu, kita pun harus ya menyambung kekerabatan silaturahmi, saling menguatkan, saling mengokohkan. Kenapa? Karena tadi dikatakan arahimu syujna, ya, saling menguatkan, saling mengokohkan, saling menasihati, saling peduli satu sama lain, ya, saling membantu. Itu yang sifatnya membantu atau silaturahmi yang berkaitan dengan orang-orang yang tidak memiliki hubungan nasab tapi karena dibangun karena agama dan keimanan. Bahkan kan kemarin juga dijelaskan ya oleh beliau juga Imam Qurtubi, ada yang namanya silaturahmi secara khusus, itu yang silaturahmi itu dibangun karena nasab. Ya sama, yang melakukan kebaikan, memberikan nasihat, ya membantu juga, menampakkan wajah yang berseri, insaf juga, objektif. Kemudian apa? Ditambahkan dengan apa? eh Memberikan nafkah. Ya, memberikan nafkah dengan kadar, sesuai dengan kadarnya. Ya dari terdekat, kemudian ke terdekat setelahnya dan seterusnya seperti itu. Bahkan kan saking silaturahmi itu saling menguatkan, ya saling melindungi satu sama lain. Bahkan kemarin juga kita nukilkan perkataan Abu Jamroh ya yang dinukilkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, menjelaskan kepada kita bahwasannya wajibnya kita itu menyambung tali silaturahmi dengan apa? Baik dengan materi, baik dengan bantuan, dan yang paling utama itu apa? Yaitu adalah mengusahakan ya sesuatu hal, ya, menyampaikan kebaikan, mengajarkan kebaikan, kemudian apa? Memaksimalkan diri kita, menghindarkan keburukan dari keluarga kita, dari kerabat kita, meskipun di kesimpulannya bahwasannya kecuali kalau saudara kita itu apa namanya kafir ya, yang bermaksiat yang terang-terangan kan seperti itu, maka di antara bentuk menyambung tali silaturahminya itu adalah dengan memutuskan hubungan dengan mereka, ya. Meskipun kita memutuskan dengan hubungan mereka kan kita tidak lepas daripada memberikan nasihat, memberikan doa. Nah, inilah bukti sijnah. Meskipun kita apa namanya memutuskan, tapi kita pun tetap ya saling menguatkannya itu apa, melalui doa gitu ya. Kemudian ya mendoakan hidayah ya bagi mungkin kalau saudara kita yang kafir,
ya. Kemudian juga mendoakan hidayah supaya menjadi ke arah yang lebih baik. Kapan ketika saudara kita yang memang kita putuskan hubungannya itu karena mereka didasari dengan kemaksiatan terang-terangan dan kita sudah berupaya semaksimal mungkin menyambung kekerabatan dengan mereka dengan membantu secara hartanya, nasihatnya, dengan berbagai apapun. Tapi ternyata tidak menjadikan baik, maka memutuskan hubungan itu jauh lebih baik. Makanya Syekh bin Baz itu menjelaskan kepada kita tentang apa? Tentang penjelasan, meskipun kita menyambung tali silaturahmi itu saling menguatkan, saling mengokohkan, saling menyejukkan, ya, saling mendukung satu sama lain, tetapi beliau juga menjelaskan kepada kita tentang apa? Tentang salah satu anjuran menghajar. Ya, mungkin kalau secara bahasa itu hajar itu adalah memboikot. Memboikot itu bisa dikatakan tidak menyapa satu sama lain. Boleh nggak ya? Boleh saja. Kapan? Kalau memang ternyata kerabat kita ini, ya, saudara kita ini terang-terangan melakukan kemaksiatan dan kekufuran. Itu boleh. Ya, makanya antum kalau cek dalam kitab Bulughul Maram, ya itu kan ada sama ya bab silat, ya bab silah, ya apa namanya bab babul birri wasilah, bab tentang berbakti kepada orang tua dan menyambung tali silaturahmi. Di situ dinukilkan tentang hadis dari Abu Ayyub radhiyallahu taala anhu tentang penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang apa? Tentang larangan seseorang itu menghajar saudaranya lebih daripada 3 hari, memboikot, tidak menyapa, ya, tidak boleh lebih daripada 3 hari. Nah, di sini kan menjelaskan boleh. Kita itu menghajar, ya, menghajar alias memboikot, alias tidak saling sapa satu sama lain, tetapi syaratnya adalah tidak lebih daripada 3 hari. Apalagi ini kerabat kita yang memang mereka terang-terangan melakukan kemaksiatan, ya, atau bahkan melakukan keburukan-keburukan yang lain, atau bahkan kekufuran. Dan itu tidak boleh lebih daripada 3 hari. Kenapa harus 3 hari di situ? Itu kan untuk menjelaskan kepada kita tentang fitrah manusia. Nah, inilah agama Islam, inilah sempurnanya syariat. Ya, inilah bukti kalau Nabi itu tidak berbicara sesuai dengan syahwat dan hawa nafsu. Ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi berbicara itu sesuai dengan wahyu. Nabi tahu betul fitrah manusia itu kalau marah, apalagi marahnya ini tidak bisa diredam ketika melihat saudaranya bermaksiat. Ya, kenapa harus 3 hari? Karena memang kalau amarah kita itu meledak-ledak, ya, apalagi tidak bisa ditahan. Nah, jangka atau waktu 3 hari itu sebagai sarana atau sebagai cara untuk meredam kemarahan itu sendiri. Makanya 3 hari, coba dibatasin. Fitrahnya kan seperti itu. Kalau sekarang marah kan, diredam coba 3 hari itu rata-rata, ya, bisa meredam hal seperti itu yang maksudnya yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Kapan ketika melihat, ya, sesuatu hal di kerabat kita, ya, atau tadi kerabat yang berkaitan dengan nasab ataupun kerabat karena ikatan keimanan dan ketakwaan boleh, ya, karena itu sebagai bentuk daripada amar ma'ruf. Jadi beberapa hari lalu ada yang nanya ke saya itu, ya, hari Ahad kemarin itu Ikhwan kita, Ustaz gimana sikap kita ini? Ya, beliau juga sama tahu tentang bab ini, ya, sering ikut kajian dalam di halakoh virtual ini juga. Beliau nanya kan kita juga harus menyambung silaturahmi dengan teman-teman yang memiliki apa namanya ikatan keimanan dan ketakwaan. Tapi kadang di antara mereka itu atau di antara salah satu di antara mereka itu tahu hukumnya, ya, tahu tentang dosanya, tapi tetap dia melakukan. Bagaimana sikap kita? Ya, Anda sampaikan, ya, tetap kita harus memberikan nasihat kepada orang tersebut, ya. Kemudian apa? Ketika kita memberikan nasihat itu tidak mesti harus selalu dengan ucapan. Ya, ada salah satu bentuk amar ma'ruf, sikap, ya, yang harus kita lakukan, baik itu berhubungan dengan kerabat yang didasari dengan nasab ataupun kerabat yang memang didasari dengan keimanan, ya, ada kalanya amar ma'ruf nahi munkar dengan menghajarnya. Yaitu apa? Tidak menyapanya sebagai bentuk supaya dia sadar dengan kemaksiatan yang dia lakukan, ya, dengan keburukan yang dia lakukan. Bahkan Ibnu Muflih,
Ya, dalam adab syariah, Ibnu Muflih itu menjelaskan apa? Bahwasanya disunahkan. Ini saking dianjurkannya. Ya, sebagai bentuk amar ma'ruf sikap. Ya, meskipun itu kerabat, kalau mereka tidak bisa kita atur, ya, bahkan tidak bisa diluruskan, semakin menjadi-jadi melakukan kemaksiatan. Ibnu Muflih yang mengatakan apa? Disunahkan, coba yang karena Nabi yang menjelaskan. Untuk apa? Untuk menghajarnya. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kenapa? Tadi apalagi kalau kita menukil Ibnu Jamroh bahkan Syekh Bas mengatakan ya udah, salah satu bentuknya adalah memutuskan hubungan dengan mereka meskipun kita tahu bahwasanya di antara hikmah apa namanya silaturahmi itu adalah saling menguatkan, mengokohkan, melindungi satu sama lain. Dan kita ketika tidak menyapanya, ya kemudian menghajarkan itu juga bentuk kasih sayang supaya dia sadar. Ya artinya hajar itu tidak boleh lebih daripada 3 kali kalau kemaksiatannya, keburukannya itu berkaitan dengan urusan dunia. Tapi kalau urusannya tentang hak Allah, misalkan karena kufur, karena syirik, ya atau ya dosa-dosa yang lain ya intinya bukan berkaitan dengan dunia, maka para ulama membolehkan kita lebih daripada 3 hari. Sampai kapan? Sampai dia sadar. Ya sampai dia sadar meskipun ada yang mengatakan 3 hari, ya ada yang mengatakan beberapa hari 40 dan seterusnya. Ya tapi intinya kalau dia melakukan dosa meskipun itu kerabat, meskipun itu saudara, kalau berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala bukan berkaitan dengan dunia, maka boleh lebih daripada 3 hari. Meskipun kita tahu menghajar, ya memboikot, tidak menyapa satu sama lain itu secara hukum memang haram. Tetapi itu dibolehkan ketika ada kebutuhan. Ya, ada nasihat di dalamnya. Dan yang harus kita pahami ketika kita menghajar, memboikot seseorang, kerabat kita tadi ya, baik dibangun di atas nasab, atau kerabat yang dibangun di atas keimanan ketika kita menghajar dan menasab karena kemaksiatan, atau bahkan kekufuran yang mereka lakukan, maka harus kita tanamkan, ya, kita merasa menghajar di situ, membenci mereka itu harus didasari karena iman. Ya, bukan karena syahwat dan hawa nafsu. Kadang ada orang mungkin nggak menyapa, ya, karena beda kelompok. Artinya kita bencinya harus karena Allah, ya, cinta juga harus karena Allah. Justru kalau kita mengamalkan salah satu hadis Nabi ini, ya, tentang menghajar meskipun itu kerabat, ya, bahkan memutuskan tali silaturahmi tadi, kalau itu kita lakukan bukan karena syahwat dan hawa nafsu, itu karena kecintaan karena Allah atau benci karena Allah Subhanahu wa taala, justru itu ciri tentang kesempurnaan iman seseorang. Makanya Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah hadis ya, di antaranya diriwayatkan Abu Dawud, bahkan ada juga yang diriwayatkan Imam Muslim. Dalam riwayat Abu Dawud itu kan dijelaskan kepada kita ya makna habbalillah wa abghadalillah wa a'talillah wa mana alillah faqad istakmalal iman. Ya, barang siapa yang dia itu benci karena Allah, afwan cinta karena Allah, benci karena Allah, wa a'talillah memberi bantuan karena Allah. Wa mana alillah memberhentikan bantuan karena Allah. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut? Faqad istakmalal iman. Maka itu menunjukkan kesempurnaan iman. Jadi kita boleh nggak membenci saudara kita yang sudah kita ingatkan? Justru maksiatnya terang-terangan. Boleh kita menghajarnya. Membencinya karena Allah Subhanahu wa taala karena kemaksiatannya. Boleh-boleh saja. Ya, bahkan itu bentuk daripada kesempurnaan iman. Tapi apa? Dengan syarat dibangun di atas keimanan karena Allah. Artinya apa? Kita cinta dia itu karena ketaatannya kepada Allah, keistiqomahan, kita benci kepada dia juga apa? Karena kemaksiatan yang dia lakukan. Ya, makanya sifat seorang mukmin itu kan kadang kita cinta pada satu sisi, cinta pada atau benci pada sisi yang lain. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi bencinya itu, menghajarnya di situ bukan karena syahwat dan hawa nafsu, tapi karena Allah pun membenci orang-orang yang senantiasa bermaksiat. Allah pun membenci orang-orang yang mereka sombong ketika diberikan nasihat dan menolaknya. Bahkan apa namanya bukan hanya sebagai kesempurnaan iman aja. Dalam hadis lain yang diriwayatkan Imam Muslim, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya ausaku urol iman, tali iman yang paling kuat itu apa? Al-hubbu
lillah wal bugdu fillah. Jadi ikatan iman yang paling kuat pada diri seorang itu kapan? Ketika dia itu cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya itu yang harus kita tanamkan kepada diri kita masing-masing. Ya, di antara syariat apa namanya, meskipun kita semuanya tahu hukum asal daripada silaturahmi itu yaitu adalah menguatkan satu sama lain, mengokohkan atau melindungi satu sama lain, mendukung satu sama lain, itu adalah syijnah. Tetapi ada momen kita pun punya sikap bagaimana caranya kita menghajar, memutuskan kapan ketika memang mereka ini apa namanya tidak bisa untuk menerima, bahkan kita sudah semaksimal mungkin memberikan nasihat kepada itu ya. Sebentar, Afwan, Afwan, jeda dulu sedikit. Nah, nampaknya ada ini. Silakan Ustaz. Afwan, terganggu ya. Masya Allah. Kita lanjut lagi. Apa Nah, Ustaz. sedikit terganggu. Tak mengapa Ustaz? Kemudian ya, ya itu di antara makna syijnah ya, maksudnya yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya tentang apa? Tentang hikmah daripada silaturahmi itu. Intinya syijnah tadi adalah saling mendukung, saling melindungi, ya, dan intinya saling melakukan kebaikan di antara mereka, meskipun tadi dikatakan bahwasanya ada momen-momen yang kita pun harus memiliki sikap ya sebagai bentuk amar ma'ruf nahi munkar ketika memang mereka melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Intinya tadi boleh boleh menghajar ya, memboikot, tidak menyapa satu satu sama lain, meskipun tadi tidak boleh lebih daripada 3 hari. Maksudnya Nabi itu berkaitan dengan urusan dunia. Adapun dengan urusan selain dunia, hak Allah Subhanahu wa taala, boleh sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun memang sebagian ulama itu ada eh, silang pendapat tentang akhir daripada masanya itu ditutupnya kayak gimana tuh kalau kita menghajar kerabat kita, keluarga kita ya. Ya, sebagian ulama, jumhur ulama mengatakan hajar itu akan terhenti kapan? Ketika kita memulai salam. Ya, memulai salam kepada mereka. Sebagian ulama lagi ada yang mengatakan hajar itu akan berhenti kapan? Tidak cukup dengan salam aja, tapi salam, kemudian kita juga menampakkan wajah yang berseri, ya, menunjukkan wajah baik juga. Tetapi pendapat yang kuat itu pendapat jumhur ulama. Dengan salam aja, meskipun mungkin agak sedikit masih berat, karena memang apa? Untuk memaafkan kesalahan, apalagi mereka melakukan kemaksiatan, ya, yang sudah kita maksimal usahakan, itu kan sesuatu hal yang berat, tidak mudah. Nah, itu yang harus kita pahami. Kita baca hadis berikutnya, ya. Insya Allah. Kemudian, ya, di antara hadis yang lainnya itu adalah bab yang harus kita apa namanya
fahami, ya harus kita ketahui juga di antara faidah-faidah hadis yang harus kita jelaskan di antara kitab adab ya yang dinukilkan atau diambil dari kitab apa namanya Sahih Bukhari, itu adalah tentang apa bab silaturahmi yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskannya kepada kita semuanya dengan ungkapan yang sangat indah. Nah, itulah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, atau terutama bahasa Arab ya, itu bahasa yang paling indah. Kapan indahnya ya kalau kita paham. Kalau kita nggak paham ya mungkin pusing juga. Bab tubalur rahimi bi bab tubalur rahimu ya, atau rahimi ya, bibaliliha ya. Yaitu adalah bab tentang tali silaturahmi itu dibasahi dengan basahannya. Ya kurang lebih seperti itu ya, artinya mudah-mudahan bisa dipahami. Maksudnya apa? Di sini yang harus kita pahami bahwasanya hadis yang dinukilkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Amr bin Abbas, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Syu'bah an Ismail bin Abi Khalid, an Qais bin Abi Hazim, anna Amr ya bin As, ana Amr bin As radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam jiharon ghairu sirrin yaqul. Ya bahwasanya di sini dikatakan atau hadis dari Amr bin As radhiyallahu taala anhu, beliau mendengar Nabi SAW itu bersabda dengan jiharon, dengan kalimat yang jelas atau dengan terang-terangan, tidak dengan rahasia-rahasiaan. Di sini dikatakan inna ala abi, sesungguhnya keluarga abi. Nah, para ulama ya di sini memang ada silang pendapat ya ketika mengatakan inna ala abi. Ini siapa maksudnya? Ya, abi di sini siapa gitu loh. Nah, sebagian ulama itu ada yang mengatakan ala abi, keluarga abi di sini ada yang dinisbatkan katanya ya, itu adalah Bani Umayyah. Wallah alam bisawab ya. Ada juga yang mengatakan ala abi di sini maksudnya bukan Bani Umayyah, tetapi siapa? Al-Hakam bin As. Ya Al-Hakam bin As. Ada juga sebagian ulama mengatakan al-abi di sini itu dinisbatkan kepada apa namanya salah satu suku Bayad dari kalangan Ansor. Wallahu alam bishawab. Ini ada silang pendapat. Intinya memang hadis ini tidak dijelaskan siapa-siapanya untuk menjelaskan kepada kita kekhawatiran bahwasanya bisa jadi orang tersebut kalau misalkan disebutkan di sini tentang keburukannya, bisa jadi dia sudah bertobat dan ini bisa menyakitkan, ya bisa berdampak buruk. Ini juga kan pelajaran bagi kita. Kadang-kadang kan kita itu menjelaskan tentang seseorang, ya kecuali mungkin kalau diizinkan ya mungkin saja sebagai pelajaran ya kita tidak boleh ya dianjurkan oleh para ulama itu untuk tidak menjelaskan seseorang yang mungkin dulunya melakukan keburukan dengan menyebutkan nama. Kecuali kalau misalkan diizinkan dan ada ya mungkin ada maslahat ya silakan aja. Tetapi kalau tidak ya sebaiknya enggak. Makanya jangan bermudah-mudahan dengan hal seperti itu. Makanya kadang-kadang kita juga bukan hanya sekedar menjelaskan tentang orang lain ya. Kadang sebagian kita itu menjelaskan apa yang kita lakukan dari kemaksiatan nggak ada tujuan. Kalau misalkan ada tujuan ya sebagai pelajaran ya boleh-boleh saja. Tapi kalau tidak ada tujuan jangan. Nanti masuknya menjadi mujahirin yang tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu siapa? Yang orang bangga dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Kemudian qala Amr fi kitab Muhammad bin Ja'far, bahwasanya Amr ya berkata dalam kitab ya Muhammad bin Ja'far. Kemudian di sini dikatakan ya dalam hadis tersebut bayatun. Nah, ini istilah tadi ya, maksudnya dinisbatkan tuh ada sebagian ulama bayat di sini adalah kalangan kaum kaum Ansar. Laisu bi auliyai innama waliyullah wa salihul mu'minin. Di sini dikatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari apa yang dengarkan oleh Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Di sini
Nabi menegaskan dengan kalimat yang sangat tegas ya. Beliau menjelaskan innama waliyullah, sesungguhnya ya waliku itu adalah Allah Subhanahu wa taala wa sholihul mukminin, dan orang-orang soleh yang beriman ya. Nah, terus hubungannya apa gitu? Hadis ini menjelaskan bahwa wali aku itu adalah Allah dan orang-orang soleh di antara kalangan orang-orang mukminin. Hubungannya apa dengan bab silaturahmi? Nah, ini yang menarik itu yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala yang sangat bagus penjelasannya. Beliau menegaskan kepada kita, hadis ini untuk menegaskan kepada kita bahwasanya kekerabatan itu tidak langsung otomatis menjadikan kita loyalitas kepada mereka. Ya, karena kita hubungan nasab misalkan, ya, punya hubungan kekerabatan itu tidak otomatis kita harus loyalitas kepada mereka. Ya, kenapa dikatakan tidak langsung otomatis loyalitas? Artinya yang menjadikan kita loyalitas itu adalah iman bukan nasab. Ya kalaupun seandainya kerabat, ya kalaupun seandainya bapak kita, kalau mereka kafir misalkan, ya meskipun dia orang terdekat, baik ayah kita, kakak kita, adik kita, bibi kita, kalau mereka kafir kita nggak boleh loyalitas meskipun kerabat. Sebaliknya, meskipun ada orang yang mereka itu bukan senasab dengan kita, bahkan rumahnya jauh, tidak dekat dengan kita, maka kita wajib loyalitas kepada mereka karena keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya hadis ini dimasukkan di bab tentang silaturahmi. Jadi hubungan kekerabatan kita baik dengan yang nasab ataupun yang tidak nasab karena dibangun di atas keimanan tadi, itu tidak sekaligus kita bisa menjadi loyalitas kepada mereka. Ya, loyalitas kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada rasulnya, kepada orang-orang soleh, orang mukmin, baik itu memiliki nasab ataupun yang tidak memiliki nasab. Nah, makanya para ulama menjelaskan kepada kita, di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan ulama-ulama yang lain juga menjelaskan kepada kita bahwasanya persaudaraan, ya, kekerabatan yang dibangun di atas iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kekerabatan yang lebih kuat daripada hubungan yang hanya sekedar dibangun di atas nasab. Ya, artinya apa? Kadang-kadang ada sebagian kita itu salah kaprah gitu, salah faham. Kalau bersatu itu yang penting mah badannya aja gitu. Hatinya mah nggak apa-apa. Dan ini sering terjadi di dunia dakwah. Sebagian kita kan ada pernah, maksudnya mungkin sebagian ustaz juga ngalamin. Ketika kita berdakwah menjelaskan tentang tauhid, ya, menjelaskan tentang syirik, mungkin ada sebagian di antara pengurus masjid mengatakan, Ustadz kalau bisa jangan bahas itu dulu. Jadi bahasnya apa? Yang lain-lain dulu. Yang penting mah kita mah sudah bareng dulu, ya. Nantilah kalau ngejelasnya itu nanti pecah belah. Itu pemahaman yang keliru, itu bukan perkataan orang-orang yang mengikuti sunnahnya Nabi SAW. Ya, mereka itu hanya berpandangan kalau kita bersatu itu hanya jasadnya doang. Padahal hatinya macam-macam, itu salah. Makanya Allah menjelaskan dalam surat Al-Hasyr, ya, kalau nggak salah ayat 13, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Dalam surat Al-Hasyr ayat 13, kalian mengira bahwasanya mereka itu bersatu, padahal hati-hati mereka itu pecah. Ya, artinya kenapa Syekh Utsaimin dan ulama lain mengatakan bahwasanya ya persaudaraan, kekerabatan yang dibangun di atas keimanan itu lebih kuat. Karena ikatan ini akan senantiasa ada pada diri kita meskipun kita nggak satu rumah, meskipun kita nggak hidup di satu daerah yang sama, di negeri yang sama. Justru apa? Sesuatu hal yang tidak bermanfaat, ya, itu apa? Yaitu adalah kita menyatu secara tubuh, secara badan itu memang kita kerabat. Secara nasab memang kita kerabat. Tapi hati kita tidak dibangun di atas keimanan, maka sesungguhnya itu adalah perpecahan. Ya, Syekh Utsaimin rahimahullah taala ketika menafsirkan surat Al-Imran, ya, beliau kan menjelaskan kepada kita persatuan hati, ya, yang nanti menimbulkan loyalitas tadi, persatuan hati yang dibangun di atas keimanan itu adalah poros yang paling utama ukhuwah. Bukan badan doang gitu loh. Bukan karena badan doang kita nasa, bahkan mungkin maaf ya,
mungkin kita satu komplek bareng kakak, adik, dan yang lainnya, bersatu, dekat, sering ketemu. Ya, kalau tidak dibangun di atas keimanan, tidak menjadikan kita harus loyalitas kepada mereka. Ya, bahkan apa? Kita hanya mendapatkan faidah bersatu secara tubuh aja. Padahal secara hati kita ini nggak ada kekerabatan, nggak ada bentuk silaturahmi, karena dibangun dengan syahwat dan hawa nafsu. Makanya, itu yang harus kita pahami. Bahkan, ya, di antara persaudaraan, ukhuwah yang menguatkan betul-betul kita itu, yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Amin Asyingkiti rahimahullah taala dalam kitab Adwaul Bayan. Ya, beliau menjelaskan kepada kita, kalau tadi Syekh Utsaimin menjelaskan bahwasanya poros ukhuwah, poros kekerabatan, poros silaturahmi itu adalah ada kaitan hati, batin yang dibangun di atas keimanan, bukan badan doang dan syahwat nafsu, enggak. Ya, makanya kadang-kadang kita sering iri ya ketika melihat ada sebagian atau keluarga gitu kompak gitu. Itu kalau ngaji banyak kan itu. Ya, ada kakeknya, cucunya. Saya nemukan kemarin ketika tadi malam ya, ketika kajian di apa namanya di Gempol Sari kalau nggak salah. Itu habis kajian ngumpul, disampaikan tuh sama temennya, ini Ustadz ini enak katanya, ini bapaknya, kakeknya, cucunya, gitu kan, itu sudah kenal sunnah, itu kan sesuatu hal yang indah. Nah, itu baru tuh ukhuwah, silaturahmi yang dibangun di atas keimanan dan kita harus loyalitas kepada mereka. Ya, kadang-kadang kita kebalik loyalitasnya karena dunia itu enggak, ya, tidak mesti, tidak melazimkan hubungan kekerabatan kita harus loyalitas, kecuali yang dibangun di atas keimanan. Kalau keluarganya maksiat juga, ya susah diatur juga, ya susah diajak melakukan kebaikan, ya itu bukan bagian daripada yang kita harus loyalitas di dalamnya. Nah, kemudian Syekh Muhammad Amin Asyingkiti menjelaskan kepada kita dalam kitab Adwaul Bayan, yang menjadikan hubungan kita itu kuat baik dengan sesama kita di muka bumi, ya khususnya maksudnya adalah dengan kerabat, ya dengan keluarga, ya dengan baik yang senasab ataupun yang lainnya, yang menjadikan kita itu semakin kuat hubungannya kita dengan orang yang ada di muka bumi, kemudian apa yang di langit yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menyatukannya kecuali adalah kalimat la ilaha illallah. Makanya ajarkan akidah tauhid kepada kerabat kita, ya, kepada keluarga kita. Semakin hubungan kita kuat dengan Allah, maka kan Allah juga akan memperbaiki hubungan kita dengan sesama kita, khususnya apa, dengan kerabat kita. Ya, jadi jangan sampai kita dakwah tauhid ke orang lain gitu ya, tapi sama keluarga kita enggak, sama saudara kita enggak, kan kita juga dengan berbagai macam cara, meskipun nggak bisa ketemu secara langsung, kan ada grup WA keluarga, share lah tentang tauhid, share tentang akidah, ya, share tentang kesyirikan. Itu yang menjadikan kita apa, semakin kuat, agar apa, dampaknya nanti kita bisa saling loyal satu sama lain, yang menjadi wali satu sama lain. Karena wali yang sesungguhnya yang kita harus loyalitas kepada siapa? Kepada siapapun yang mereka istiqomah di atas keimanan kepada Allah. Loyalitas kita kepada siapapun yang mereka sama-sama istiqomah di atas sunnahnya Nabi SAW. Kita harus loyalitas. Meskipun gak ada hubungan darah. Terlebih lagi kalau ada hubungan darah kan seperti itu. Ya, itu yang harus kita pahami terkait tentang hadis ini. Makanya, ya jangan sampai selama ini kita menganggap loyalitas itu karena hubungan nasab aja, enggak. Dibangun di atas keimanan meskipun kita keluarga, meskipun kita memiliki nasab. Ya, makanya kalau ada orang, kenapa ini oh, tampaknya udah ngaji gitu ya, rajin ngaji, apa namanya, kajian di mana-mana, tapi kenapa ya sama keluarganya misalkan nggak terlalu loyalitas? Ya itu kita nggak boleh menghukumi bahwasanya orang tersebut akhlaknya buruk. Bisa jadi mungkin dia nggak loyalitas, ya tadi, ya keluarganya tidak mementingkan keimanan kepada Allah, tidak mementingkan ketaatan kepada Allah, sehingga apa? Bersikap tadi kembali ke kaidah awal, yaitu adalah hajar. Ya acuh alias tidak saling menyapa. Itu kan hal-hal yang memang ya disyariatkan dalam Islam sebagai bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan dalam surat Al-Anfal ayat 62, ayat 63, dan kita juga harus memahami, ya, supaya kita itu betul-betul bisa
dampaknya loyalitas satu sama lain, kemudian kekerabatan dan ukhuwah itu dibangun di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan di atas ketaatan. Makanya Allah menjelaskan dalam surat Al-Anfal ayat 62 dan 63, di situ kan secara tegas Allah menegaskan kepada kita bahwasanya kita itu tidak akan pernah bisa menyatukan hati kita dengan siapapun, baik dengan kerabat, dengan keluarga, baik dengan istri, baik dengan anak. Meskipun kata Allah mengatakan dalam surat tersebut, meskipun kita sudah memberikan harta, membelanjakan harta untuk mereka, meskipun kita sudah memberikan fasilitas kepada mereka, itu tidak akan pernah menjadikan ukhuwah persaudaraan kita semakin dekat. Kecuali apa? Kecuali adalah yang merubahnya atau yang menyatukan tersebut Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kesimpulannya, kalau kita tahu bahwasanya kita itu tidak akan pernah bisa menyambung tali silaturahmi dengan baik, ya, ukhuwah dengan baik, kecuali Allah yang menyatukannya, maka kita lakukan apa yang bisa mendatangkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu, ya. Yaitu apa? Yang memperbaiki hubungan dengan Allah. Ya, beribadah dengan baik, melakukan ketaatan dengan baik, ya. Kemudian apa? Mengajak saudara kita, kerabat kita bagaimana caranya mereka pun memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu yang bisa menyatukan hati kita. Ya, poros utama ukhuwah, poros utama persaudaraan, kekerabatan, silaturahmi dan menyatukan hati tersebut Allah yang menjadikannya. Ya, bahkan kalau kita boleh berbicara sedikit ya di surat Al-Anfal ayat 62 63 tadi, ya, memang di situ kan kurang lebih Allah menjelaskan kepada kita, ya, engkau membelanjakan harta, memberikan apapun itu tidak akan pernah bisa menyatukan hati seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini pun berlaku bukan hanya sekedar silaturahmi kekerabatan dengan saudara kita aja. Salah satunya adalah ini pun ayat berlaku bagi kita untuk istri kita masing-masing. Ya, kadang-kadang kan kita sudah melakukan berbagai macam kebaikan sama istri kita. Sudah memanjakan dari atas sampai bawah, bahkan bisa dikatakan ya kita manjakan itu. Tapi kenapa nggak nurut juga sama suami gitu ya? Nggak taat juga sama suami. Malas juga ibadah. Bisa jadi apa? Bukan karena kita nggak menafkahi. Ya, bukan karena kita tidak perhatian kepada istri kita masing-masing, tapi bisa jadi karena kurang baiknya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Jangankan dengan kerabat, dengan istri aja nggak baik-baik aja. Ya, kuncinya itu. Ya, makanya hadis ini dijelaskan kepada kita untuk menegaskan penjelasan yang tegas bahwasanya kekerabatan, silaturahmi, atau orang-orang yang memiliki hubungan nasab itu tidak secara otomatis kita harus loyalitas. Enggak. Jadi apa? Semuanya adalah bukan dibangun di atas nasab, tapi dibangun di atas keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita pahami ya dari penjelasan dua hadis ini, ya. Meskipun saya tadi bercita-cita ya hari ini itu silaturahmi bisa selesai qadarullah, ya. Ya, insya Allah lah pertemuannya akan datang bisa ketemu lagi, mudah-mudahan gak bosan. Masya Allah. Allah bisa. Masya Allah. Jazakallah Ustaz. Oh iya, oh iya, oh Eh, iya. tentu mudah-mudahan kita tidak masuk ke kategori bosan Ustaz. Karena kalau tidak salah anak baca ada keutamaan di mana kita mempelajari hadis Nabi SAW. Apapun isinya. Sejauh itu mempelajari hadis Nabi maka keutamaannya sangat luar biasa. Di antaranya cerahnya wajah dan seterusnya. Betul. Jadi bagi kami Ustadz, setidaknya anak sendiri eh, tidak tidak perlu gurung gusu Ustadz. Iya, nah, itu yang Anda harapkan. Harapannya hanya dimampukan terus untuk belajar tentang hadis ini. Amin, 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 ya Rabb. Amin, amin. Jadi cepat atau lambatnya mengikuti kehendak Allah saja. Laras, laras. Betul, betul, Pak. Betul, Baik Ustadz, semuanya. ini Alhamdulillah jazakallah Ustadz atas tadi faedah-faedahnya. Ini ada pertanyaan Ustadz masuk ke apa nomor anak pribadi. Ya, Ketika hak Muslim dipenuhi seperti tadi salamnya dijawab, ketika sakitnya ditengok, tetapi yang bersangkutan itu masih bukan masih
menyimpan sebuah di sini bukan dendam tapi semacam kapok bermuamalah. Nah, Ya, apakah itu kategori menghajar? Masih ada adegan menghajar? pertama ya dalam urusan kapok itu dalam muamalah apalagi dicurangin kan itu boleh-boleh saja. Ya itu kan fitrah manusia. Ketika dia kecewa dengan sesuatu hal yang dilakukan oleh seseorang kepada kita. Nah, kemudian ketika kita bersikap, ya kita apalagi kalau nggak salah tadi dipenuhi kewajibannya ya, kita apa namanya nengok sakit ditengok gitu ya, kurang lebih. Nah, Kemudian iyalah salam dijawab. muamalah-muamalah dijawab. Cuman kita tidak muamalah karena kekecewaan kan begitu. Nah, Apa gitu bentuk menghajar? Oh, tentu ya. Kenapa? Karena kita tidak suka dengan muamalah atau perilaku yang dia lakukan. Kan hajar itu kebenci, bisa dalam tanda kutip ya, maksudnya benci kepada seseorang karena perilakunya, karena perbuatannya. Apakah itu bentuk menghajar? Oh, jelas menghajar. Sampai kapan? Sampai dia memperbaiki perilaku daripada muamalah itu yang mengecewakan kita. Boleh nggak? Boleh. Dengan tujuan apa? Supaya menyadarkan dia kalau ente itu tong kitu gitu. Kalau kalian itu jangan pernah melakukan hal seperti itu. Boleh-boleh saja. Nah, itu bagian daripada ajar. Tapi apa namanya tadi yang harus kita tanamkan memang kita lakukannya itu karena cinta karena Allah gitu ya, karena kita juga melakukannya itu karena benci karena Allah, karena Allah benci dengan perkara seperti itu boleh. Itu termasuk daripada hajar selama kapan, selama mengharapkan kebaikan dan bentuk amar ma'ruf, supaya udahlah jadi pelajaran supaya dia juga nggak kayak gitu. Boleh, boleh saja. berarti itu memang masuk kategori menghajar ya, meskipun Oh secara iya. secara ininya apa adab dan seterusnya masih berlangsung gitu. Iya, jadi Hmm. gini, makanya tadi kan dikatakan, kan kadang setiap muslim itu benci pada sisi yang lain, Nah, cinta sama sisi yang lain. hmm, Kita mungkin sama secara pribadi, kadang-kadang secara orang biasa-biasa aja, tapi kita benci dengan perbuatannya. Ya, itu yang harus apa namanya kita pahami. Meskipun memang hukum hajar itu, ya, yang dijelaskan oleh para ulama, hukum hajar itu sebetulnya tidak menyapa juga sebetulnya. hmm, Ya, tidak menyapa. Ya, karena kadang-kadang kenapa para ulama menjelaskan atau hadis Nabi SAW yang dikatakan hajar itu tidak menyapa sebagaimana yang dilakukan kepada Ka'ab, ya ketika tidak mau mengikuti salah satu perang yang dilakukan Nabi SAW. nah, Kita tahu adab dan akhlak Nabi itu adalah Al-Quran ya. nah, Bahkan Allah menjelaskan wa inna kala ala khuluqin adzim. Engkau itu memiliki adab dan akhlak yang baik. Tapi kenapa ketika menghajar tidak menyapanya? Apakah itu menunjukkan adab Nabi kurang baik? Oh enggak. Apakah itu menunjukkan Nabi itu nggak memiliki akhlak yang baik? Enggak. Justru itu adab yang baik yang dilakukan Nabi SAW. Justru menghajar itu adalah tidak menyapa, bahkan tidak dalam tanda kutip tidak muamalah dengan dia. Tujuannya apa? Sebagai bentuk amal ma'ruf nahi munkar. Kenapa seperti itu? Kalau kita masih baik gitu ya, masih apa namanya melakukan hal-hal yang lain, pasti orang itu nggak akan berpikir. Kalau bahasa awamnya gini, aku saya dikitukan ge anggar we nanya kan begitu, aku saya dikitukan ge anggar we butuh ka saya. Nah itu jangan sampai keluar kalimat seperti itu, sebagaimana dilakukan Ka'ab. Nabi betul-betul nggak nanya sama sekali. Padahal yang dia lakukan adalah kemaksiatan satu, dia nggak ngikut perang. Nggak hmm, mungkin dia nggak tahu tentang hukum perang itu sendiri. hmm, Bukan Nabi aja, para sahabat, orang-orang di pasar nggak nyapa ketika dia di pasar. Padahal kita pasar ya beli-beli aja. Ya belanja-belanja aja. Tapi itu nggak disapa sama sekali. Nah itu hajar yang sempurna itu seperti itu sebetulnya yang dijelaskan oleh para ulama. Allah alam bisawab ya. Kita tidak saling sapa gitu ya. Bahkan ya tadi ya tidak saling sapa di situ bisa dikatakan mungkin tidak bermuamalah dengan orang tersebut. Sampai kapan? Sampai dia menyadari dan bertobat dari apa yang dia lakukan. Nah itu sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Ya jangan sampai kita tetap aja apa muamalah dan yang lainnya. Ya itu khawatirnya tidak menyadarkan dari apa yang dia lakukan. Artinya kan kalau kita benci dengan perilakunya, cinta dengan orangnya tersebut kan tidak mesti harus seperti itu juga. Ya kita mendoakan kan tidak harus ketemu juga. Kita mendoakan dengan kebaikan semoga dia meninggalkan kemaksiatannya.
meninggalkan muamalah yang buruknya. Kan bisa seperti itu. Itu yang memang yang dikatakan hajar yang sempurna seperti itu. Makanya judulnya hajar itu memboikot alias tidak menyapa satu sama lain. Udah biarin aja. Kalau dia sakit doakan kebaikannya sudah gitu aja. Allah alam bisawab. Masya Allah. Jazakallah Ustaz. Dan Wayak, wayak. Masya Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi yang mendengarnya juga Ustaz. Amin, amin, amin. Nah, ini sudah ada pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah jaga Ustaz dan jamaah semua. Amin ya Rabb. Izin bertanya Ustaz, awalnya Ana membantu kakak perempuan Ana tiap hari transfer ke beliau untuk kebutuhan sehari-harinya. Namun ketika Ana telat mentransfer beliau, beliau langsung nelpon ketika telat transfer dan memberikan WA ke Ana untuk transfer berkesan menjadi sebuah hutang. Padahal ini ya pemberian awalnya gitu, hanya keterlambatan aja. Ya, Jadi kesimpulannya mereka sudah bergantung ke Ana untuk transfer. Nah, pertanyaan Ustaz, bolehkah Ana berhenti membantu mereka dengan maksud untuk mendidik mereka supaya jangan bergantung ke Ana terus, melainkan minta kepada Allah dan Ustadz mohon pencerahannya. Jazakallahu khair. oh iya. Pertama kalau misalkan ditanya apa namanya memberikan pelajaran supaya tidak bergantung ya memang harus gitu kan. Cuman caranya seperti apa kan begitu. Nah, ketika ada orang yang mungkin ya dari keluarga kita atau orang lain yang mungkin biasa kita bantu ya supaya mereka itu tidak contoh misalkan tadi sudah bergantung dikasih. Coba sekarang itu ketika ngasih itu misalkan kita kasih pesan juga ya. Ketika ngasih itu jangan cuman hanya ngasih aja. Ya kasih penjelasan kepada mereka supaya tidak bergantung kita ini nggak selamanya ada gitu ya, nggak selamanya punya harta. Atau misalkan kita memberikannya itu tidak harus melulu dengan uang atau misalkan dengan bentuk bantuan dagang udahlah. Misalkan contohnya kayaknya mah kita ini udah nggak bisa ngebantu lagi nih secara uang. Udah gini aja sekarang saya kasih 5 juta nih ya jualan sebelah kayak misalkan gitu ya kamu belajar dari situ bisa mendapatkan penghasilan itu juga diantara bentuk mendidik makanya ketika kita hanya memberi gitu ya uang gitu ya tanpa ada penjelasan itu sebetulnya nggak mendidik juga ya kita berikan penjelasan atau mungkin sewaktu-waktu kita kasih sebagian enggak ya bukan bukan berarti kita nggak mau ngasih juga ya sebagai pelajaran supaya tidak bergantung atau misalkan kasih syarat ya udahlah sok saya kasih tapi syaratnya ikut ngaji ya nah itu kan hal-hal yang bisa menjadikan dia tidak semakin bergantung sama kita ngaji tauhid ngaji belajar akidah supaya belajar bahwasanya dia harus bergantung sama Allah Subhanahu wa taala jadi boleh memberikan sesuatu hal dengan syarat itu boleh ya selama itu ada kebaikan di dalamnya ya untuk melembutkan hatinya menerima nasihat untuk melembutkan hatinya supaya mendapatkan hidayah boleh ya dengan niat hal seperti itu ya kasih pelajaran boleh tadi dengan apa namanya cara-cara yang tadi saya contohkan misalkan udah kasih modal untuk usaha gitu ya atau dengan syarat dok saya kasih sekarang mau nggak ditransfer udah cash aja tapi janjian di Masjid Uhwah misalkan pas ngaji udah gitu kan bisa ya atau misalkan apa namanya tadi dengan berhenti dulu beberapa waktu atau sekali dua kali ya ya itu tidak masalah ya justru itu memang tujuannya adalah mendidik rasa sayang kita kepada mereka jangan selalu dimanja kalau selalu dimanja ya itu bukan mendidik ya sebagaimana pelajaran yang terjadi pada beberapa waktu terakhir ya dengan kasus penyengkapan itu salah satu pelakunya ya saya dapat potongan apa namanya videonya itu kan salah satu pelajaran bagi kita ketika kita mendidik seseorang terserah lah mau anak mau kakak mau adik ya dalam urusan dunia apa yang menjadikan latar belakang perilakunya buruk kayak gitu karena apa senantiasa memanjakan gitu ya senantiasa salah dibela gitu akhirnya apa itu susah menerima nasihat tidak ada mandiri gitu kan akhirnya mudah melakukan keburukan-keburukan yang lain bolehlah kasih pelajaran seperti itu aja kurang lebihnya Allah alam bisawab ya itu yang Ana bisa sampaikan. Nah, Ustadz, dan ini ada tambahan penjelasan dari penanya. Sebetulnya, Alhamdulillah yang disampaikan Ustadz tadi, itu sudah beliau lakukan, Ustadz. Jadi, nasihatnya sudah diselipkan, nasihat agama, kemudian ada pemberian modal,
kemudian ada nasihat untuk memperbaiki ibadah, tapi qadarullah ketergantungan terhadap dirinya masih tinggi. Iya. Ya, ya berdoa juga lah. Ya sampaikan Alhamdulillah. bahwasanya ya ya sampaikan dari hati ke hati ini AA ini nih, teteh ini nggak selamanya ada. Kadang kita juga kebutuhan banyak kita sampaikan. Ya, kalau kamu butuh dana, butuh sekolah, saya juga sama, punya anak, misalkan banyak kebutuhan yang lain. Maksudnya di situ untuk memberikan pelajaran, ya, ya sampaikan dengan baik, ya. Kita juga nggak selamanya ada kalanya juga saya juga nggak punya uang, makanya jangan selalu dikasih juga, gitu loh. Kalau untuk menasihati ya memang harus selalu, kan kita juga nggak bisa sebulan 2 bulan sehari 2 hari harus bisa berubah ya. Dan terutama apa yang paling paten itu tadi kita jelaskan tentang surat Al-Anfal Hmm. ayat 62 63 mau kita kasih berapapun tidak akan bisa merubah hatinya kecuali apa Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Meminta petunjuk kepada Allah bukan hanya sekedar bergantung sama nasihat aja. Ya nasihat kita juga nggak bahkan pernah bisa nyampai, nggak bahkan bisa didengar, tidak bisa merubah seseorang kecuali atas kehendak Allah. Hmm. Ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita juga apa namanya ketika kita mengatakan saya juga udah melakukan memperbaiki hubungan dengan Allah. Ya mungkin bisa jadi ada kekurangan juga yang kita lakukan sehingga belum menjadi kondisi yang terbaik. Karena memang janji Allah seperti itu kalau kita hubungannya baik dengan Allah pasti Allah pun akan merubah. Begitupun dengan saudaranya tadi. Ya disuruh ibadah, disuruh hal yang lainnya mungkin karena memang belum maksimal. Ya belum betul-betul baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga memang yang kita berikan nasihat supaya tidak bergantung itu masih dirasakan atau masih dilakukan. Allah alam bisawab, semoga Allah mudahkanlah untuk kita semuanya ya bisa melewati hal-hal seperti itu. Allah alam bisawab. Allah alam bisawab. Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz untuk jawabannya. Ustadz Sama-sama. izin ini anak lupa apa lupa faidah yang tadi soal Kaab yang kena Hajar sekota Madinah. Ya, Itu kan sekota Madinah Ustadz ya, beliau itu betul. dihajarnya jadi Betul. bukan hanya oleh Nabi SAW. Betul, betul. Nah, nah yang ingin anak tanyakan tuh anak lupa ingat lagi, apakah ada yang memberitahukan kepada Kaab Ustadz bahwa titik salahnya itu adalah ketika menghindari perang? Ada Oh, yang jelas. menyampaikan tidak? Jelas sedang menyampaikan. Oh, oke. Yang maksudnya Dia, ya, jadi ini pun bagian daripada sunnah. Jadi ya, ketika kita mengajar tuh asalnya kita menyampaikan apa yang dimaksud dengan betul. kesalahan yang bersangkutan. Betul. Ya, Jadi justru nggak ujuk-ujuk banget gitu Ustaz oh ya. enggak harus Hmm. disampaikan. Nah itu maksudnya. Justru kalau nanti baut itu kalau orangnya berpikir ya alhamdulillah kan. Aduh, Mm-mm. kenapa dia baut dia sama saya? Atau mungkin saya ada salah tabayun. Ah itu Itu kalau bagus. orangnya berpikir seperti itu. Cuman kalau orang nggak berpikir kadang-kadang jual baut ah bae antap keun ada saya kira bisa sorangan. Nah itu yang khawatir. Ya kita juga kan pasti tahu lah dengan teman kita, dengan sahabat kita, dengan kerabat kita ya. Pasti kita akan tahu karakter mereka. Hmm. Ya, artinya kalau kita berlaku seperti itu dia sadar nggak? Kalau misalkan kita sudah berlaku kayak gitu nggak sadar, ya kasih tahu. Ya, kalau nggak sama kita mungkin sama yang lain. Kenapa kita itu baud? Karena ente mau amalahnya buruk, misalkan. Karena ente misalkan melakukan kemaksiatan, sampaikan lebih lebih bagus ya. Kecuali tadi kalau orangnya ya berpikir dan sadar kenapa ada perbedaan dia tabayun, itu lebih Hmm. lebih lebih mantap lagi kalau misalkan sadar kalau enggak harus diingetin makanya Kak juga kan diingetin itu kenapa harus seperti itu jadi dia sadar apalagi yang menghajarnya bukan satu orang dua orang ya Nah, banyak orang akhirnya dia mikir kan begitu makanya tadi saya mengatakan di antara pendapat ulama hajar yang baik itu ya udah kita tidak bertegur sapa karena apa? Supaya dia menyadarkan, oh orang-orang nggak nanya, dia mikir, oh ternyata saya melakukan dosa ini, menjadikan dia tobat. Tapi kalau kita masih ya menyapa dan melakukan hal-hal yang lain itu sebenarnya bukan hajar sebetulnya. Akhirnya dia nggak berpikir gitu loh dengan apa yang dia lakukan dan tidak menjadikan dia tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu kurang lebihnya. Masya Allah. Jazakallah Ustaz untuk Wah iya, wah iya. faedah-faedahnya. Nah, Ustaz dan Alhamdulillah kita sudah di akhir waktu di Masya majelis Allah. sore kali ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan buat kita semua kembali Ustaz Amin, di amin, kesempatan amin, amin, berikutnya. amin, Nah, amin, Ustaz, amin. untuk di akhir majelis ini barangkali ada hal yang harus kami ingatkan kembali terhadap diri kami Ustaz.
Ya, mungkin itu saja ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan, dijauhkan dari hal-hal yang menjadikan kita malas untuk menuntut ilmu, ya, dijauhkan dari bosan dalam menuntut ilmu. Ya, intinya kita senantiasa istiqomah, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting ketika kita diberikan kesempatan belajar, yaitu adalah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita itu, ya, yang harus kita tanamkan kepada kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah libur. Hmm, Makanya pentingnya kita untuk senantiasa bersyukur. Kenapa? Karena nikmat Allah yang nggak pernah libur kepada kita, sehingga kita diberikan berbagai macam nikmat. Salah satunya apa? Bisa di momen yang mungkin sebagian kita sibuk, kita masih bisa menuntut ilmu. Allah alam bisawab. Ini Masya yang bisa disampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi anak pribadi, umumnya bagi jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari dan kita hafalkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa Barakallahu iya, wa fiik barakallah. fiik.